Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Stanley Afridiana dengan NIM 1920201006 Fakultas Teknik Elektro semester 7. Dan pada saat ini saya berkuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan pada kali ini saya ingin membahas mengenai sejarah manajemen. Ya, nah di situ ada video di mana saya membahas tentang sejarah manajemen. Sejarah manajemen banyak kesulitan yang terjadi dalam melacak sejarah. Ya, manajemen namun diketahui bahwa dulu manajemen telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dia ada sejak dia dibangun pada lebih dari tahun 100 tahun lamanya, ya. Dan manajemen juga dia dibangun di piramida selama 20 tahun, ya. Tidak hanya itu, di bagian sini ada yang kalau yang tadi bisa kita lihat tentang sejarah manajemen. Jadi dibangun pada tahun 100 tahun lamanya, dan di sini sudah lihat tentang era modern. Era modern ini ditandai dengan hadirnya konsep manajemen. Kualitas totalnya atau bisa disebut dengan total quality management atau biasa disebut dengan TQM pada abad ke-20. Ini diperkenalkan oleh beberapa guru manajemen. Yang paling terkenal adalah Edward Deming. Ya, dia itu pada 1900 sampai 1993. Ada juga Joseph Jordan, dia pada tahun 1904. Tidak sampai di situ saja, di sini juga ada sejarah perkembangan manajemen. Perkenalkan orang yang bercerita tentang ilmu manajemen biasa disebut dengan Daniel Warren atau orang Amerika. Dia lahir pada tahun 1932 dan besar di Kolombia. Nah, dan secara bisa kita ketahui bahwa sejarah manajemen ini dia bangun oleh Daniel Warren itu, dan dia orang Amerika tetapi dia besar di Kolombia. Dia lahir pada tahun 1932. Tidak hanya itu, nah di sini pemikiran manajemen di sini ada 3 bagian, ya. Yang pertama bisa kita lihat di sini ada pemikiran awal atau pemikiran awal manajemen. Pemikiran awal manajemen itu menurut Warren tadi sebelum abad ke-20 pada waktu itu ada 2 peristiwa penting. Peristiwa pertama adalah buku Adam Smith yang berjudul The Wealth of Nation, yang dalam buku yaitu terbitkan mengutamakan tentang keunggulan ekonomi, ya. Dan yang kedua disebut dengan Division of Labor. Ini oleh Adam Smith, yaitu mengenai perincian pekerjaan kepada tugas yang lebih spesifik atau serta berulang, ya. Jadi yang kedua di sini kita lihat ada era manajemen sains. Nah, di sini era manajemen sains sendiri itu yaitu ilmiah atau dipopulerkan oleh ahli manajemen Frederick Taylor yang ditulis dalam bukunya yang berjudul Principles of Specific Management itu pada tahun 1901. Taylor menamparkan manajemen sains sebagai pengumuman metode yang ilmiah dalam menentukan cara terbaik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, ya. Dan yang ketiga di sini bisa kita lihat era manusia sosial. Pada akhir era manajemen sains ditandai dengan adanya mindset atau perilaku dalam pemikiran tentang manajemen. Jadi sudah bisa kita ketahui bahwa di era manusia ini manajemen sering disebutkan dengan mindset atau perilaku dan pemikiran seseorang untuk menjalankan suatu manajemen. Nah, mindset ini memperoleh pengakuan luas hingga tidak memperoleh pengakuan dari tahun 1930-an. Dan dia nanti dia diakui itu nanti pada tahun 1920 hingga 1930 hingga 1930-an, ya. Mungkin sekian dari video saya. Sekian dan terima kasih.